Apakah Bapak Ibu memiliki pertanyaan seperti ini? Bagaimana ya cara saya untuk dapat memperlihatkan keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa? Apa ya metode pembelajaran yang bisa mengatasi hal itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mempunyai sebuah metode yang dapat menghubungkan materi pelajaran dengan keseharian siswa. Metode tersebut adalah inquiry. Apa ya metode inquiry itu? Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada proses belajar melalui aktivitas yang dapat menimbulkan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Bapak Ibu bahwa metode inquiry dapat membangun kemauan belajar para siswa? Mengapa bisa? Hal ini dikarenakan karena ketika Bapak Ibu menerapkan metode ini, siswa akan terlibat dan membutuhkan kesungguhan mereka untuk mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Sehingga mereka akan membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, akan membangun sikap percaya diri dan terbuka terhadap hasil temuannya. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Metode inquiry biasanya dimulai dengan pertanyaan besar yang menarik bagi siswa. Pertanyaan ini berperan sebagai pemicu untuk membuat siswa berpikir lebih mendalam tentang subjek. Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara kita bernapas? Bagaimana cara tanaman menghasilkan buah? Mengapa langit berwarna biru? Mengapa kadang bulan bisa terlihat di siang hari? Setelah Bapak Ibu memberikan pertanyaan besar pada siswa, ajak mereka untuk memikirkan apa yang sudah mereka ketahui tentang materi pelajaran tersebut. Bapak Ibu dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dalam mencari jawaban yang dianggapnya benar. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry, karena melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Saat berdiskusi, siswa juga dapat menjadi peserta aktif dalam proses belajar, mengambil dari pengalaman pribadi mereka untuk berbagi pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Dari diskusi yang telah mereka lakukan akan timbul hipotesis atau dugaan awal sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan sebelumnya. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sebarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Nah, proses inilah yang akan mengarahkan mereka untuk melakukan percobaan dalam menemukan fakta yang sebenarnya. Setelah melakukan diskusi hingga timbul hipotesis awal, Bapak Ibu dapat membimbing siswa untuk melakukan fase penemuan dalam proses pembelajaran. Proses ini merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Misalnya, ketika Bapak Ibu menanyakan mengenai bagaimana cara kita bernapas, maka buatlah kegiatan eksperimen yang berkaitan dengan proses respirasi manusia, sehingga para siswa mendapatkan jawaban secara langsung melalui kegiatan yang dialaminya. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses ini bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Dalam prosesnya, Bapak Ibu sebaiknya menyediakan berbagai sumber daya bagi siswa ketika proses berlangsung. Setelah siswa mengeksplorasi subjek, berikutnya mereka mendiskusikan kembali apa yang telah mereka temukan dalam kelompok kecil. Mereka harus menentukan jawaban yang dianggap sesuai dengan informasi yang diperoleh berdasarkan percobaan yang telah dilakukan.
Dalam proses ini, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, proses ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu dapat mengkoreksi pemahaman siswa yang belum benar dalam memberikan masukan ketika proses ini berlangsung. Selamat Bapak Ibu, Anda sekarang sudah memahami salah satu metode untuk menerapkan pembelajaran kontekstual. Berarti, selesai sudah pembahasan kita kali ini untuk metode inquiry. Seperti yang telah kita bahas, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan metode inquiry. Jadi, jangan lupa mempraktikkannya di kelas dan selamat mencoba ya Bapak Ibu.